Saya ulangi depan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Luar biasa. Sehat semua ya? Sehat, Ibu. Walafiat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan Arfan untuk memimpin doa. Ya, Ibu. Teman-teman, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Alhamdulillah, pembacaan doa sudah selesai kita lakukan. Setelah ini Bu Faiz mau absen dulu. Coba diperhatikan di bangku kanan kiri kalian, adakah yang kosong? Tidak, Bu. Alhamdulillah, berarti masuk semua ya, masuk semua, sehat semua. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat An-Nas. Ini untuk kelas 2, semester 1 ya. Di Ya, pembelajaran kemarin kita sudah belajar membaca Quran Surat An-Nas. Sebelum pembelajaran kita mulai, ini adalah tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran menyebutkan makna dan pesan-pesan yang terkandung dalam Quran Surat An-Nas dengan benar. Biar kita semangat, apakah kalian sudah siap belajarnya? Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau memang siap, kita tepuk semangat dulu. Tepuk Yeay. semangat. Semangat pagi. Nah, pembelajaran kita hari ini kan tentang pesan-pesan surat An-Nas, apa yang terkandung dalam Quran surat An-Nas. Sebelumnya, marilah biar kita mengingat materi yang kemarin, kita tepuk An-Nas dulu. Ada yang bisa tepuk An-Nas? Anak-anak, ada yang bisa tepuk An-Nas? Saya, Bu. Ya, ayo Belkis. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Makkah. Oke, bagus sekali. Berarti masih ingat ya dengan pembelajaran yang kemarin. Baiklah anak-anak, kita langsung saja Bu Faiz bentuk kelompok. Kelompok 1 dan ada kelompok 2 ya. Untuk kelompok 1 ada Idris, Andriansyah, Alfan Suudi, Muhammad Syaiful. Dan untuk kelompok 2 ada Imam Hanafi, Alifi Ramadan, Samsul Arif, Muhammad Majid, dan Belkis. Itu ya kelompoknya. Nanti kalian diskusi ya. Setelah diskusi tentang apa saja pesan-pesannya dari surat An-Nas, setelah itu kalian presentasi. Paham ya anak-anak tugasnya hari ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Bu. Ya. Selanjutnya kita ke materi surat An-Nas. Bisakah dari salah satu kalian yang membaca surat An-Nas dengan tartil? Ayo, siapa yang bisa?
Saya Bu. Saya Bu. Ya, dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bagus sekali pembacaannya, sangat tartil. Bu Faiz kasih aplaus 2 ya, jempol 2. Ya Bu, Sangat terima bagus, kasih terima Bu. kasih. Surat An-Nas. Surat An-Nas ini kandungannya ya. Surat An-Nas terdiri dari berapa ayat? 6. Terdiri dari berapa ayat? Siapa yang bisa? 6 Bu. 6 ayat. Apa arti dari An-Nas? Manusia. Manusia Bu. Kata An-Nas, lafal An-Nas itu diambil dari ayat yang keberapa? Nama An-Nas? Yang pertama, Bu. Pertama Bu. Ayat pertama, Pinter, ya, terakhir. berarti anak-anak ini belajar ya. Kan makanya Iya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Faiz. Surat An-Nas diturunkan di kota mana? Mekah. Ah, Oke, surat An-Nas kalau dalam Mekah Bu, Mekah. Al-Quran, urutan yang keberapa dalam Al-Quran? terakhir. 114 Bu. Oke, 114 sebagai penutup dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran terdiri dari 114 surat. Terdiri dari berapa juz? 30. 30. 30 juz Bu. Ada berapa ayat anak-anak? 6.666. 6.666 katanya Bu. Oke, pinter-pinter semua ya. Jadi ayatnya ada 6.666 ayat. Ah, Pesan Quran surat An-Nas ini video ya, ada video, nanti saya skip saja Bu Faiz. Setelah ini langsung Bu Faiz jelaskan secara global saja ya. Surat Ya, Bu. An-Nas, apa pesan surat An-Nas? Ada yang bisa? Iya, Bu. Oke, belum ya? Belum Bu. Surat An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar kita selalu memohon perlindungan kepada Allah dari segala macam kejahatan atau bahaya. Nah, karena kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia diciptakan oleh Allah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Siapa yang tahu apa kelebihan manusia? memiliki Anak akal ada yang pikiran. Berakal Bu. Berakal. Memiliki akal pikiran. Oh iya, pinter, punya akal pikiran. Karena manusia diberi akal pikiran. Dengan akal pikiran, manusia mampu berpikir ya. Akhirnya manusia bisa membuat rumah, bisa membuat elektronik, dan masih banyak kelebihan-kelebihan yang lainnya. Apakah manusia juga memiliki kekurangan anak-anak? Banyak. Ya, Bu. Banyak. Ayo, apa saja salah satunya kekurangan manusia? Lupa. Pelupa. Sering lupa, Ya, Bu. benar. Bersyukur, Bu. Kenapa? Pikiran bersyukur katanya. Bu. Oh iya, kurang bersyukur. Oke. Kelebihan manusia salah satunya tadi ya, mempunyai akal pikiran. Coba kita bandingkan dengan hewan. Hewan punya akal kan enggak? Tak punya. Gak punya Bu. Punya, karena punya akal pikiran. Iya, makanya hewan itu ya tetap seperti itu ya. Tidak berkembang, maksudnya tidak seperti manusia yang bisa membuat rumah, menciptakan segala hal yang bermanfaat dan seperti itu ya. Sedangkan kekurangan manusia itu juga banyak. Yang salah satunya yaitu tadi lupa ya. Banyak sekali kekurangannya. Manusia itu kekurangannya juga, bisakah terbang manusia? Nggak bisa. Tidak bisa ya. Kita tidak bisa ya seperti burung yang bisa terbang. Karena Jatuh. itulah kekurangan dari kita, masih banyak kekurangan-kekurangan yang lain. Nah, baiklah, dari
pesan surat An-Nas, kita juga harus apa? Membebaskan diri dari segala bahaya. Bahayanya bisa dari manusia, bisa juga dari jin. Contohnya, apa kalau dari manusia? Bahaya yang dari manusia. Santet, Ada yang Bu. bisa? Kenapa? Santet. Santet. Iya. Oh iya nggak bisa. Itu karena iri ya. Oh, iya. Karena iri akhirnya bersekutu dengan jin. Nah itu juga manusia dari jin menjadi satu. Karena salah satu ayat ini diturunkan, maksudnya asbabun nuzulnya ya terjadinya sesuatu dengan Nabi yang dibuhul-buhul ya. Maksudnya Nah. disantet oleh orang-orang waktu di sana ya. Di mana? Lubaid bin Azam ya itu ya namanya ya. Lubaid itu. Akhirnya datanglah malaikat ya kepada Rasulullah. Malaikat ini menyuruh Rasulullah untuk membaca surat, salah satunya surat An-Nas ya, surat An-Nas dan surat Al-Falaq ya. Gitu. Baiklah anak-anak, kita selanjutnya dari penjelasan Bu Faiz tadi, kalian langsung berdiskusi ya, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, apa saja yang termasuk dari pesan-pesan surat An-Nas, apa saja yang termasuk surat pesan-pesan dari surat An-Nas dan kalian mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bu Faiz kasih waktu 30 menit, nanti setelah itu kalian presentasi. Bisa? Insya Allah, Bu. Ibu. Sesuai dengan kelompoknya tadi ya. Kelompoknya tadi ya. Oke. G. Iya, Bu. Selanjutnya, karena waktu diskusi sudah habis, sekarang waktunya presentasi. Dari kelompok 1, siapa yang bisa maju untuk mempresentasikan? Saya, Bu. Ya, silakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Yang pertama adalah kita sebagai manusia harus selalu berlindung kepada Allah. Pinter. 2. Allah adalah yang merajai manusia. Oke. Yang ketiga, Allah merupakan sesembahan manusia. Ya, betul. Keempat, setan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Yang kelima, setan dari golongan jin dan manusia. Oke, kita kasih aplaus dulu. I. Bagus, sangat bagus. Dari kelompok 2, siapa yang bisa mewakili? Adakah dari kelompok 2 yang bisa mewakili tentang surat An-Nas? Pesan dari surat An-Nas? Saya, Bu. Ya, silakan Balkis. Oke, Bu. Jadi, sesuai dengan hasil diskusi kelompok kami, bahwasanya pesan dari surat An-Nas itu yang pertama, kita harus berlindung kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah, karena nantinya bisa disebut dengan syirik. Lalu yang kedua, Allah adalah Tuhannya manusia, yang wajib disembah hanyalah Allah, sekaligus sebagai rajanya manusia. Ibu, sambun. Oke, terima kasih, sangat bagus sekali presentasinya. Nanti semakin ditingkatkan ya. Kita kasih jempol 2. Anak-anak, dari penjelasan tadi, dari pembelajaran tadi yang telah kita laksanakan hari ini, kesimpulannya, apa yuk kesimpulannya? Karena kesimpulan ini kan juga harus dari kalian, bukan Bu Faiz saja. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Kita sebagai manusia harus selalu berlindung kepada Allah. ya betul. Itu ya. Jadi kesimpulannya dari pesan Quran surat An-Nas, kita manusia adalah makhluk yang lemah dan selalu butuh kepada perlindungan Allah. Ya. Allah adalah raja manusia. Allah itu merupakan sembahan manusia. Setan biasanya selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Setan di situ bisa dari golongan jin dan manusia. Untuk LKPD-nya, seperti yang Bu Faiz share ya, nanti kalian mengerjakan, setelah itu baru dikumpulkan. Ada
Tadi kan ada diskusi secara kelompok, sudah ada LK-nya juga. Sekarang yang LK yang mandiri. Jadi dikerjakan sendiri ya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Bu. Bisa paham ya? Insya Allah, Bu. Allah paham, Kalau Bu. tidak ada pertanyaan, oke. Bu Faiz yang nanya ya, dari Balkis. Ya, Bu. Oke. Mana Ya, Bu. Quran surat An-Nas ayat kedua. Malikinas. Alifan. Pinter ya. Alifi diartikan. Bisa? Bisa Bu, bisa. Raja, Ya, apa arti dari Malikin Nas? Raja manusia Bu. Pinter. Berarti anak-anak sudah mengerti ya dari penjelasan Bu Faiz tadi. Ya, bisa. Alhamdulillah, Bu. Oke, alhamdulillah kalau sudah bisa, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah ya. Sebelum kita tutup, Bu Faiz ngasih motivasi ke kalian ya. Kalian itu harus tetap rajin belajar ya, karena dengan rajin belajar kalian akan memperoleh ilmu, dan dengan ilmu kita akan mencapai kesuksesan baik itu di dunia maupun di akhirat. Itu pesan dari Boy. Tetap semangat ya nak ya. Iya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Marilah Oke. kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan doa. Kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya Bu. Luar biasa istimewa. Terima kasih Bu Faizatu. Selanjutnya Pak Imam. Siap. Nggih.